Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan pada tanggal 18 bulan Juni 2022. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai arah persembahan yang benar. Mengapa begitu penting saya terangkan mengenai persembahan? Padahal persembahan itu untuk beberapa kalangan ini merupakan sesuatu yang tidak populer begitu, saudaraku. Tetapi ini tetap harus saya sampaikan karena ini kebenaran firman Tuhan. Saudara, persembahan ini menjadi hal yang serius karena ini menyangkut masa depan dari jemaat itu sendiri, lawatan Tuhan kepada jemaat itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang itu yang persembahan itu karena sungkan, karena kasihan pada pendeta, kepada pelayan Tuhan, kemudian persembahan karena kasihan. Kemudian ada juga yang persembahan itu karena perasaan yang tidak enak. Nanti bagaimana kalau mau menikah, bagaimana kalau meninggal, siapa yang mengubur dan lain sebagainya. Jadi aturan-aturan seperti itu seolah-olah mengikat nanti kemana seseorang itu harus persembahan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya akan beritahu saudara arah persembahan yang benar itu sebetulnya kepada siapa, saudaraku. Saya kasih tahu bahwa arah persembahan yang benar itu adalah kepada pelayan atau imam Allah yang melayani mezbah Tuhan tentunya. Pelayan imam Allah yang daripadanya saudara merasa memperoleh berkat. Berkat apa, saudaraku? Yaitu berkat firman Tuhan yang berkuasa. Saya ulangi lagi, persembahan itu, persembahan yang benar itu arahnya adalah kepada mezbah yang dilayani oleh imam Allah atau pelayan Tuhan yang daripadanya saudara memperoleh berkat, yang daripadanya saudara merasa diberkati. Berkat apa? Yaitu berkat firman yang berkuasa. Saudara, jadi jangan karena perasaan sungkan seperti tadi, saudaraku, takut nanti kalau meninggal itu siapa yang mengubur, saudaraku. Asalkan saudara itu bergaul baik dengan masyarakat, menjadi orang yang baik, saudara pasti kalau meninggal dikubur, saudaraku. Kalau menikah, saudaraku, jangan takut juga, saudaraku, sebab Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Kemudian, saudaraku, jangan juga karena kasihan persembahan itu, saudaraku. Jadi persembahan di mezbah Tuhan itu, saudaraku, arah persembahan yang benar itu adalah kepada pelayan Tuhan atau imam Allah yang daripadanya saudara memperoleh berkat. Yang daripadanya saudara memperoleh berkat, yaitu berkat firman Tuhan yang berkuasa. Kita akan membaca satu kisah di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Ini tentang Malkisedek, saudaraku, di mana Abraham ini memberikan persembahan kepadanya. Malkisedek bukan orang Lewi, saudaraku. Kita akan membaca Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Malkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Ayat ini dulu. Jadi Malkisedek ini membawa roti dan anggur. Ini dalam kehidupan sekarang apa, saudaraku? Ini hamba Tuhan yang membawa firman, itu roti, dan anggur itu kuasa Tuhan. Jadi kepada hamba Tuhan yang di dalam ucapan mulutnya, dalam perkataannya, itu membawa firman yang berkuasa, saudaraku. Ini Malkisedek kalau dulu, saudaraku. Malkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ini artinya membawa firman yang berkuasa. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Ia imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Nah, saudaraku,
Jadi lewat roti dan anggur, lewat firman yang berkuasa itu, Abram itu diberkati, saudaraku. Nah, kepada imam Allah yang sedemikian, saudaraku, maka arah persembahan saudara itu harus saudara salurkan, saudaraku. Lalu yang memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, karena ini di dalam perjanjian lama, maka persembahan yang paling utama itu disebut sebagai persembahan persepuluhan. Saudara, nanti apa di perjanjian baru kita akan melihat apa yang dibawa orang kepada Yesus. Nanti kita akan melihat, saudaraku. Saudara, kalau kita pikir, saudaraku, Malkisedek ini Raja Salem, saudaraku, buat apa juga saudaraku dapat persembahan dari Abram? Tentunya persembahan itu wujudnya berbagai macam kekayaan, ada emas, permata, dan lain sebagainya. Saudaraku, buat apa coba, saudaraku? Kemudian yang kedua yang saudara harus ketahui, Malkisedek ini bukan suku Lewi. Saudaraku, seperti halnya Tuhan Yesus juga bukan suku Lewi, saudaraku, suku Yehuda, tetapi Tuhan Yesus menerima persembahan. Saudaraku, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Kalau saudara kemudian ini membaca dalam perjanjian baru, dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 21 dan selanjutnya, ini Malkisedek ini kemudian dipersamakan dengan Tuhan Yesus. Jadi Malkisedek ini dipersamakan dengan Tuhan Yesus, yaitu Raja Kebenaran, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, yang disetarakan, yang disamakan, dijadikan sama dengan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetap menjadi imam selama-lamanya. Saudara, kita akan membaca coba sekarang dalam Ibrani pasal 7 ayat 16 sampai 21. Ibrani pasal 7 ayat 16 sampai 21. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Saudaraku, jadi salah satu syarat dari persembahan itu, saudaraku, itu diberikan kepada imam yang, saudaraku, di sini digambarkan tidak binasa, ya saudaraku, tidak mati, saudaraku. Sebab kalau dipersembahkan kepada orang mati itu namanya sajen, saudaraku. Kalau saudara mungkin mengidolakan Musa, kemudian saudara datang ke Israel, kemana gitu, saudaraku, kemudian saudara persembahan kepada Musa saat ini, saudaraku, ya itu enggak tepat, saudaraku. Saudara punya pendeta idola, saudaraku. Nah, pendeta idola saudara itu meninggal dunia, saudara tetap pengen persembahan terus, saudaraku. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, saudaraku, jadi persembahan itu kepada imam Allah yang hidup, ya saudaraku. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang hidup. Malkisedek itu juga raja yang kekal, tidak bersilsilah, tidak berawal dan tidak berakhir, saudaraku. Artinya kepada imam yang hidup persembahan itu, jangan dipersembahkan kepada imam yang sudah meninggal dunia, saudaraku. Kalau saudara persembahan kepada orang yang sudah mati itu namanya sajen, bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Jadi di dalam kekristenan kita tidak menganut hal ini, ya saudara. Oleh karena itu, saudara jangan persembahan kepada orang yang sudah meninggal, saudara. Ayat yang ke-17 dari Ibrani pasal 7. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Malkisedek. Ini tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Malkisedek. Ayat 18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena
itu tidak berguna. Ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Jadi hukum Taurat itu bukan ditiadakan ya saudaraku, tetapi disempurnakan. Harus saudara pahami baik-baik. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Ini imam-imam yang saudaraku, manusia biasa, saudaraku. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu ditetapkan sebagai imam untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus hidup, ini masih dalam kaitannya Wahyu pasal yang ke-1 ayat 17 dan 18, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang hidup kekal selamanya. Saudaraku, Tuhan yang hidup, Dia disetarakan, bahkan dipersamakan dengan Malkisedek yang tidak bersilsilah, dengan Raja kebenaran, dengan Raja Salem, dengan Raja damai sejahtera. Saudara, Tuhan Yesus ini bukan suku Lewi, saudaraku, suku Yehuda. Tetapi Tuhan menerima persembahan juga, saudara. Kita akan lihat, saudaraku. Kemudian apa yang dibawa kepada Yesus, saudaraku? Yang dibawa kepada Yesus, yang dipersembahkan kepada Yesus itu seperti apa? Kita akan membaca Matius. Ini yang tertulis saja ya, saudaraku, di dalam Alkitab. Supaya saudara itu kalau belajar segala sesuatu itu jangan yang asal ngawur ya, saudaraku, tetapi yang betul-betul ada tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu menerima persembahan juga, saudaraku, seperti Malkisedek tadi, saudaraku. Matius pasal 2 ayat 10 sampai 12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu beserta Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudaraku, orang Majus ini juga raja-raja ya, saudaraku, orang-orang kaya, orang-orang pinter ya, saudaraku. Kalau dahulu ini Abram mempersembahkan 1/10 kepada Malkisedek, tetapi orang-orang Majus ini tidak dikatakan 1/10 lagi ya, saudaraku. Di Perjanjian Baru itu memang tidak pernah ada yang mengharuskan 1/10-an, saudaraku, tidak ada. Saudaraku, di dalam Ibrani tadi hanya menukil kembali saja, saudaraku, tetapi tidak untuk menetapkan bahwa di Perjanjian Baru itu, saudaraku, tentang 1/10-an itu diwajibkan. Jadi tidak dituliskan di Perjanjian Baru ini bahwa jemaat itu harus 1/10-an, itu tidak ada seperti itu, saudaraku. Saudaraku, tetapi di Perjanjian Baru, kalau saudara membaca di dalam surat-suratnya Rasul Paulus, itu justru Rasul Paulus itu mengajarkan kalau orang itu memberi, mempersembahkan sesuatu untuk orang-orang kudus itu harus dengan sukacita, bukan dengan paksaan, dan bukan juga dengan sedih hati. Karena Tuhan itu sangat senang dengan orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, ini apa yang diajarkan Paulus seperti itu tentang persembahan. Saudaraku, ini yang diterima Tuhan Yesus, itu apa persembahannya, saudaraku? Ya memang harta benda juga, saudaraku. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, artinya ini satu persembahan yang baik,
satu persembahan yang terbaik, saudaraku. Jadi kalau di dalam perjanjian baru ini tidak diajarkan mengenai harus persepuluhan, saudaraku. Saudara harus ngerti kalau namanya persembahan kepada pekerjaan Tuhan itu haruslah persembahan yang terbaik, saudaraku. Itu namanya persembahan. Kalau saudara berderma, saudara memberi kepada orang miskin, itu bebas-bebas saja, saudaraku. Saudara mau mengasih uang receh kayak itu tidak masalah. Di jalan mungkin saudara bertemu dengan pengemis, dengan orang-orang yang miskin, saudaraku. Saudara mengambil sekenanya tidak apa-apa, saudaraku. Mengambil apa yang ada di kantong, yang di kantong mungkin 2.000 perak, 5.000 perak, 10.000 perak, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika saudara itu persembahan kepada mezbah Tuhan loh, saudaraku. Mezbah Tuhan itu sesuatu yang agung, yang tinggi, yang luar biasa, yang kudus. Itu kalau saudara nggak sopan di hadirat Tuhan, di hadirat Roh Kudus, di depan mezbah Tuhan, itu dampaknya tidak baik untuk saudara sendiri. Saudaraku, mezbah Tuhan itu kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, kemudian saudara simak di sana baik-baik, tingginya itu 3 hasta, ya saudaraku. Artinya sekitar segini tingginya itu, saudaraku. Ini artinya apa tuh, saudaraku? Mezbah itu tinggi loh, saudaraku. Mezbah korban bakaran itu jadi 3 hasta. Kalau hasta saya itu kan panjangnya segini. Hasta itu dari siku sampai ke sini ujung ujung jari ini. Nah, segini ini. 3 hasta itu setiap masing-masing orang itu kira-kira setinggi gini loh, saudaraku. Setinggi dada ini. Dada ke atas lebih sedikit. Artinya apa kok mezbah korban bakaran, kok mezbah Tuhan ini tinggi, saudaraku? Artinya kalau seseorang itu sudah memberikan persembahan, artinya plung, ya lupa, saudaraku. Tidak usah ditengok-tengok lagi. Jangan ditengok-tengok gini, saudaraku. Oh, persembahanku tadi di mana ya, saudaraku? Saudara, atau kalau mungkin saudara mau persembahan, kemudian saudara tengok-tengok dulu. Ini sudah ada persembahan, yang persembahan belum ya? Ditengok-tengok dulu. Wah, kalau sudah ada yang persembahan, saya tidak dulu, saudaraku. Inilah sebabnya, saudaraku, di dalam kitab Keluaran, kalau saudara membaca itu, mezbah korban bakaran itu dibuat tinggi supaya saudara tidak bisa seperti itu ketika menghadapi mezbah Tuhan. Menghadapi mezbah Tuhan seperti pengemis, saudaraku. Misalkan saudara ngasih ke pengemis itu kan bisa gini ya, saudaraku. Tangan di atas, saudaraku. Ada peribahasa, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tapi kalau kepada mezbah Tuhan itu nggak bisa, saudaraku. Tangan di atas itu nggak akan bisa karena mezbah Tuhan itu tinggi. Nah, gini, saudaraku, segini. Kalau sudah tingginya segini, itu artinya saudara kalau memberi itu tetap gini tangannya. Kalau sudah ngasih pada pengemis tadi gini ya, saudaraku, tangannya di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi ketika saudara menghadap mezbah Tuhan, peribahasa itu nggak berlaku, saudaraku. Mezbah Tuhan itu nggak bisa di bawah. Jadi kalau saudara menghadap mezbah Tuhan, maka mezbah Tuhan itu tingginya segini ya, saudaraku. 3 hasta itu kurang lebih segini. Jadi saudara harus gini, saudaraku. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini namanya pisungsun. Pisungsun itu kalau dalam bahasa Indonesia ya persembahan. Kalau memberi kepada Tuhan itu ya begini ya, saudaraku. Misalkan ini berkat. Misalkan ini yang saudara persembahkan ya gini, saudaraku. Tidak bisa begini. Celung gitu tidak bisa. Begini, saudaraku, mempersembahkan kepada mezbah Tuhan itu, saudaraku. Ini artinya mezbah yang dibuat sedemikian tinggi. Jadi mezbah Tuhan itu segini, mezbah korban bakaran itu. Itu artinya supaya kalau saudara menghampiri mezbah Tuhan, mau persembahan kepada mezbah Tuhan, itu harus dengan sikap yang benar. Jangan merendahkan mezbah Tuhan. Saudara berkorban ya sebaik mungkin, sebisa mungkin saudara bisa. Salomo itu, saudaraku, ini berulang kali saya terangkan pada saudara supaya saudara ngerti. Kalau korban karena dia itu kaya dan diberkati ya, ribuan lembu, ribuan domba, ribuan kambing. Tetapi janda Sarfat
dengan keberadaannya Tuhan juga tidak menuntut untuk berkorban lembu, karena janda Sarfat miskin, yang bisa diberikan ya tepung, ya roti kepada Elia melalui Elia, seperti itu saudaraku. Jadi saudara, kalau saudara persembahan di hadapan Tuhan itu mengukur diri sendiri saudaraku, mengukur kekuatan saudara sendiri. Jadi saudaraku, saudara harus jujur pada diri sendiri. Kalau saudara itu Salomo, ya jangan persembahan seperti janda Sarfat. Malu saudara di hadapan Tuhan, saudara membohongi Tuhan. Kalau saudara memang seperti janda Sarfat, ya saudara tidak perlu mengada-ada hutang domba, saudaraku, hutang domba sama tetangganya. Nanti saudara yang akan kesulitan sendiri. Sudah apa adanya. Tetapi kalau saudara itu memang Salomo, ya saudara jangan menipu Tuhan, saudaraku. Saudara persembahannya seperti janda Sarfat, padahal kekayaan saudara itu Salomo, ya ini kurang tepat saudaraku. Jadi ini saya memberikan satu penjelasan berdasarkan bentuk dari mezbah korban bakaran yang merupakan pencerminan dari cara persembahan yang benar. Satu ilustrasi supaya saudara ngerti bahwa mezbah korban bakaran itu tingginya segini. Kalau saudara memberi kepada mezbah Tuhan, gak bisa ngawur plung gitu saudaraku. Apa yang ada di saku 500 perak dilempar plung gitu, gak bisa saudara. Jangan seperti itu. Itu tidak menghormati mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu tinggi. Nah, kalau ngasih gini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara harus menguji diri ketika memberikan persembahan kepada Tuhan itu. Saudara itu Salomo atau janda Sarfat atau Raja Daud. Saudara harus berpadan dengan kemampuan saudara. Saudara seperti orang-orang Majus ini yang datang kepada Yesus. Ini saya yakin persembahan-persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur, karena dibawa dari tempat yang jauh ya saudaraku. Jadi saudaraku, yang saya sampaikan kepada saudara, arah persembahan yang benar itu kepada siapa saudaraku, yaitu kepada mezbah Tuhan melalui pelayan-pelayan atau imam Allah yang melayani, yang daripadanya saudara itu diberkati. Nah, kalau di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara misalkan merasa diberkati, ya bagus kalau saudara persembahan untuk kegerakan. Tetapi kalau saudara merasa nggak dapat berkat, ya nggak usah persembahan, nggak apa-apa saudaraku. Tetapi kalau saudara merasa mendapat berkat, saudaraku, sudah diberkati dengan pelayanan kegerakan kitab Wahyu, ya saudara baiknya memberikan satu persembahan yang baik kepada Tuhan, saudaraku. Dan untuk persembahan itu, saudaraku, saya tidak pernah menentukan harus 1/10, 1/20, saudaraku, tidak, saudaraku. Berikan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, berikan dengan sukacita, jangan sedih hati, jangan dengan paksaan, karena Tuhan itu mencintai orang yang memberi dengan sukacita. Dan saudara juga harus mengukur diri. Kalau saudara itu Salomo, ya jangan mempersembahkan seperti persembahan janda Sarfat. Saudaraku, jujur dengan diri sendiri. Nah, ketika itu saudara lakukan dengan benar, maka kuasa Tuhan yang ajaib akan meliputi saudara. Saudara, persembahan itu juga bukan jual beli kepada Tuhan. Saudaraku, bukan seperti orang yang main lotre, bertaruh 10 dapat 100, tidak seperti itu saudaraku. Tetapi bahkan jauh lebih daripada itu, mulia, luar biasa. Kalau saudara memberikan dengan hati yang benar, dengan cara yang benar, saudara itu akan dilawat. Ya seperti Abraham disertai oleh Bapa, seperti itu saudaraku. Seperti perjalanan orang Majus yang disertai oleh bintang, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi Malkisedek ini di akhir zaman itu saudaraku menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada pelayanan Imam Besar Agung di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai 20, saudaraku, itu pelayanan Imam Besar Agung begitu nyata. Pelayanan Tuhan yang tampil sebagai imam besar menurut peraturan Malkisedek.
saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Tuhan tentunya saudaraku memakai hamba-hambanya yang disebut ketujuh bintang itu, saudaraku, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Jadi saya tekankan sekali lagi, arah persembahan yang benar itu adalah kepada pelayan Tuhan, saudaraku, pada mezbah yang dilayani oleh pelayan Tuhan atau imam Allah yang hidup, yang daripadanya saudara mendapat berkat. Kalau sudah mendapat berkat dari satu pelayanan, sudah merasa mendapatkan berkat, nah, kepada mezbah yang sedemikian saudara boleh memberikan persembahan, saudara. Dan satu lagi, ini saya ingatkan lagi, jadi persembahan itu kepada pelayan atau imam Allah, saudaraku, mezbah yang dilayani oleh pelayan Tuhan atau imam Allah yang hidup, ya saudaraku. Kalau hamba Tuhan yang sudah meninggal, mungkin itu hamba Tuhan idola saudara mau persembahan, ya itu kurang tepat, saudara kemudian ngasih persembahan di depan nisannya, saudaraku, ya kurang tepat, saudaraku. Persembahan di depan kepada orang yang sudah meninggal itu, kalau bahasa Jawa itu namanya itu sajen, nggak baik, ya saudaraku. Kita tidak mengenal yang seperti itu di dalam kekristenan, ya saudaraku. Mungkin kalau dalam kepercayaan orang lain itu ya silakan, tetapi di dalam iman kekristenan itu tidak baik saudara memberikan persembahan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi persembahan itu melalui mezbah yang dilayani oleh pelayan atau imam Allah yang hidup, yang daripadanya saudara memperoleh berkat. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara, diberkati Tuhan pekerjaan saudara, diberkati kesehatan saudara, diberkati seluruh keluarga saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.